Cerita dimulai pada pagi hari yang cerah di tahun 1994, saat Kotang berangkat ke sekolah dengan sepeda balapnya. Di kelas mereka adalah murid yang nakal, maka dari itu mereka duduk di bangku paling belakang, di mana bangku deretan belakang adalah tempat yang tepat untuk melakukan hal yang konyol. Sen Chiayi merupakan murid terpintar di sekolah sekaligus yang tercantik di kelas. Tak heran mereka berlomba-lomba mencari perhatian kepada Sen Chiayi. Saat upacara bendera di sekolah, pada saat pengibaran bendera, entah apa yang ada di pikiran Boci. Beo Boci berdiri dengan tegak, mungkin karena membayangkan tali bendera itu sebagai beonya. Saat upacara berlangsung, Boci, Kotang, dan Toshiba malah tertidur dalam posisi berdiri. Guru datang dan langsung menjitak kepala mereka. Seusai upacara, mereka pun melanjutkan pelajaran. Saat guru sedang menerangkan di depan kelas, entah ide siapa, Kotang dan Boci malah lomba culai dan Toshiba yang menjadi jurinya. Parahnya, mereka menghayalkan gurunya sebagai bahan culi mereka. Lagi enak-enaknya mereka berlomba, Toshiba menggunakan karet gelang menembak beo si Boci, hingga Boci berteriak. Hal ini membuat guru menunjuk Boci dan Kotang untuk membaca apa yang guru jelaskan tadi. Karena dalam posisi celana setengah telanjang, Kotang pun membaca sambil duduk, tetapi guru menyuruhnya berdiri. Mungkin karena urat malu Kotang sudah tidak ada, Kotang pun berdiri. Seisi kelas lalu terdiam, termasuk Sen Chiayi yang tak berkedip sedikit pun melihat burung beo si Kotang. Setelah kejadian itu, hukuman tentu mereka dapatkan. Kotang disuruh duduk di depan Sen Chiayi, sedangkan Boci juga harus meninggalkan bangku belakang. Mungkin karena Sen Chiayi merasa terganggu, Sen Chiayi berkata kepada Kotang untuk tidak melakukan hal yang aneh selama duduk di depannya. Tapi Kotang nampaknya tidak peduli dengan perkataan Sen Chiayi. Di rumah, Kotang sangat suka telanjang, begitu juga dengan ayahnya. Sampai-sampai ibunya sering memberitahu agar memakai pakaian dalam agar beonya tidak flu. Berlanjut ke sekolah, pagi hari saat pelajaran bahasa Inggris, entah sang guru lagi menstruasi atau apa, wajah guru tersebut terlihat sangat marah. Guru berkata, siapa yang tidak membawa buku harap berdiri. Nampaknya Sen Chiayi tidak membawa buku, dan Kotang tahu akan hal itu. Kotang langsung menyerahkan bukunya dan berdiri. Guru pun menghukumnya loncat di depan kelas sambil mengangkat bangku. Tak sengaja Sen Chiayi melihat tulisan yang ada di buku Kotang, dan isinya begini. Sen Chiayi langsung tersenyum. Keesokan harinya pada saat jam istirahat, Sen Chiayi menghampiri Kotang dan berterima kasih untuk apa yang dilakukan Kotang kemarin. Semenjak kejadian itu, Sen Chiayi berusaha agar Kotang mau belajar dan jangan bermalas-malasan lagi. Sen Chiayi pun mulai memberi Kotang kertas yang berisi soal-soal agar dikerjakannya di rumah. Malam harinya, Kotang mau mengerjakan tugas dari Sen Chiayi. Setelah diperiksa ternyata banyak yang salah, dan Sen Chiayi menyuruh Kotang untuk mengulanginya lagi. Soal demi soal pun Kotang kerjakan, dan itu membuat Kotang mendapat nilainya lumayan bagus pada saat ujian kelas. Hal itu membuat keduanya kini semakin dekat. Mengetahui keduanya semakin dekat, Toshiba meminta Kotang menulis surat cinta atas namanya. Sen Chiayi mengajak Kotang untuk belajar di sekolah pada malam hari. Ternyata saat tidak ada kerjaan, Sen Chiayi sering belajar di sekolah pada malam hari. Pada saat belajar, Kotang memberikan surat cinta kepada Sen Chiayi sesuai apa yang Kotang sepakati dengan Toshiba. Tapi ternyata Sen Chiayi tahu bahwa tulisan itu milik Kotang. Obrolan ngawur pun terjadi pada saat itu. Kotang pun mulai merayu Sen Chiayi. Sen Chiayi pun berkata dia tidak suka dengan cowok yang lebih malas darinya. Hal itu membuat Kotang menawarkan taruhan pada Sen Chiayi. Jika siapa yang nilai di antaranya keduanya lebih rendah di ujian selanjutnya, maka akan diberi hukuman. Jika Kotang menang, Sen Chiayi harus mengikat rambutnya selama 1 bulan. Dan jika Kotang kalah, Kotang akan mencukur habis rambutnya.
Shen Qiayi dengan percaya diri pun langsung setuju dengan taruhan itu. Semenjak deal dengan taruhan itu, Koteng menjadi sangat rajin untuk belajar. Tapi sayang, Koteng kalah taruhan. Dia pun menepati janjinya. Tapi tak Koteng sangka, Shen Qiayi juga mengikat rambutnya padahal dialah pemenang pada taruhan itu. Dengan bingung sekaligus senang, Koteng menatap Shen Qiayi yang tambah cantik setelah rambutnya diikat. Uang kas di kelas mereka hilang. Guru menuduh bahwa pencurinya adalah teman satu kelas mereka dan menyuruh murid melakukan voting dan mengumpulkan semua tas. Tapi Koteng dan teman-temannya termasuk Shen Qiayi tidak terima dengan pernyataan guru tersebut. Mereka tidak mau menuduh teman satu kelasnya apalagi melakukan voting. Akhirnya mereka semua dihukum. Singkat cerita, hari perpisahan sekolah pun tiba. Shen Qiayi yang merupakan siswi terpintar melakukan pidato di depan murid yang lain. Mereka pun merayakan kelulusan dengan sukacita. Tes ujian masuk sekolah tinggi pun dimulai. Mereka pun mulai fokus untuk kedepannya mau menjadi apa. Tapi sial bagi Shen Qiayi, pada saat tes ujian dia mengalami masalah di perut, sehingga dia tidak konsentrasi mengerjakan soal ujian. Sambil menunggu hasil tes, mereka mengisi liburan mereka dengan pergi ke pantai bersama-sama. Pada malam harinya, Koteng mendapat telepon dari Shen Qiayi. Terdengar di telepon, Shen Qiayi menangis. Dengan gercep, Koteng mengayuh sepedanya untuk menemui Shen Qiayi. Ternyata Shen Qiayi tidak lulus di universitas yang dipilihnya. Koteng pun mencoba menenangkannya. Hasil tes masuk universitas sudah keluar. Mereka pun mulai berpencar untuk kehidupan selanjutnya. Sebelum Shen Qiayi berangkat ke universitas, Koteng memberikannya baju yang dia lukis sendiri. Shen Qiayi terlihat senang dengan pemberian Koteng. Kereta pun berangkat. Di dalam kereta, Shen Qiayi membuka tas yang diberikan Koteng. Koteng dan Shen Qiayi akhirnya LDR, tetapi hampir setiap malam dia teleponan menggunakan telepon koin yang ada di asrama. Mungkin pada saat itu handphone belum banyak yang punya. Akhirnya liburan telah tiba sejak pertama kuliah. Koteng dan Shen Qiayi janjian liburan bersama. Suatu hari itu mereka lalui bersama. Padahal Shen Qiayi sudah memberi kode kepada Koteng untuk menembaknya, tetapi Koteng tidak percaya diri karena mungkin takut ditolak. Mereka menulis permohonan pada sebuah lentera. Ternyata mitos di sana jika membuat permohonan pada lentera, permohonan itu akan terkabulkan. Koteng pun menyatakan cinta kepada Shen Qiayi. Saat Shen Qiayi ingin menjawab pernyataan cinta Koteng, Koteng menolak mendengarnya karena takut ditolak. Shen Qiayi pun mengurungkan niatnya untuk menjawab. Sifat kekanak-kanakan Koteng masih berlanjut. Di asrama dia mengadakan kompetisi adu jotos. Dia memberitahu Shen Qiayi bahwa dia akan adu jotos dalam kompetisi yang dibuatnya tersebut. Tentu saja Shen Qiayi tidak senang dengan sifat kekanak-kanakan Koteng dan mengabaikannya. Adu jotos pun dimulai. Tentu saja Koteng kalah karena lawannya adalah atlet taekwondo bersabuk hitam. Saat sedang bertanding, ternyata Shen Qiayi menyaksikan pertandingan itu. Seusai pertandingan, di depan asrama Shen Qiayi menunggu Koteng. Terjadi perdebatan hebat antara mereka pada saat itu. Toshiba yang mendengar mereka sudah tidak bersama, langsung ingin menemui Shen Qiayi. Begitu juga dengan si gendut Ahu. Mereka ingin menyatakan cintanya kepada Shen Qiayi. Nasib baik memihak Ahu. Ahulah yang Shen Qiayi terima. Tapi hubungan mereka tidak berlangsung lama, hanya 5 bulan saja. Malam hari di asrama Koteng, terjadi gempa yang sangat kuat. Koteng khawatir terjadi sesuatu pada Shen Qiayi dan langsung menelponnya. Di telepon mereka banyak bercerita tentang masa lalu mereka. Tak disangka, itu pun menjadi obrolan terakhir mereka.
Bertahun-tahun mereka tidak berkomunikasi, tiba-tiba handphone Koteng berdering. Ternyata telepon itu dari Shen Qiayi. Bukan ingin balikan, tetapi memberi Koteng undangan bahwa Shen Qiayi akan menikah. Tentu saja Koteng dan teman-temannya diundang ke acara pernikahan Shen Qiayi. Masih dengan kekonyolan mereka meminta untuk mencium pengantin wanita kepada pengantin pria. Pengantin pria memperbolehkan tetapi dengan syarat. Tak disangka, Koteng langsung menerobos. Sebelum film berakhir, flashback masa lalu mereka diputar. Ada juga beberapa frame yang tidak ada di awal, tetapi itu disengaja diputar di akhir film, agar feel sedih dari film ini makin terasa. 对不起，是我的。 如果柯景腾跟我告白的话， Itulah alur cerita film You Are the Apple of My Eye, film yang sedih, lucu, yang wajib kalian tonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang enak didengar. Saya akan terus belajar agar lebih baik ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton.